Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami berterima kasih karena janji-Mu, firman-Mu itu berkuasa. Firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri ya Tuhan. Dan itulah yang membuat kami tetap punya satu keyakinan dan pengharapan. Sekalipun kehidupan kami bisa berubah dari waktu ke waktu. Tuhan, Engkau kenal kami. Kenal kami begitu dalam, melebihi pengenalan kami akan diri kami sendiri. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mengenal Engkau, kami mau mengenal isi hati-Mu. Bahkan bukan hanya sekedar mengenal, mengetahui, tapi kami mau menjadi orang-orang yang juga melakukan akan firman-Mu itu. Tuhan, mampukan kami yang lemah ini. Biarlah Engkau Roh Kudus juga yang menolong, menuntun kami, memberikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, hati kami, pikiran kami serahkan penuh kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama pada pagi hari ini. Ya, 12 hari kita telah lewati bersama dengan Tuhan dan hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Mari jemaat Tuhan yang terkasih kita membuka firman Tuhan dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 15 hingga 17 dan dari sana kita akan merenungkan sebuah tema tentang jemaat yang bertumbuh dalam firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 hingga 17. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menemukannya, mari membacakannya bergantian dengan saya. Ayat yang ke-15 oleh saya, ayat yang ke-16 oleh Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat 17 kita baca bersama-sama. Ayat 15 oleh saya, 16 oleh jemaat Tuhan, ayat 17 kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 hingga 17. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Bersama. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya sekedar membaca, mendengarkan, merenungkan, tetapi juga yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis buku Kristen 100 kisah yang gitu ya, yang bernama Xavier Quentin Pranata. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari pernah mendengar nama beliau ya. Nah, di dalam salah satu bukunya dia bercerita tentang pengalamannya ketika dia ada di Italian Plaza di Hong Kong. Nah, pada saat itu sedang musim gugur. Saya berada di Italian Plaza. Saya sengaja berhenti di sana untuk menikmati angin sore dan pemandangan senja yang menakjubkan. Sekali lagi, musim gugur itu di tempat kita tidak ada. Memang hanya ada di beberapa negara termasuk di Hong Kong. Dan daun-daun terakhir berguguran sebelum datangnya musim dingin. Ketika itu taman tidak terlalu ramai dan hanya ada beberapa orang yang berjalan di jalan kecil di taman itu. Bangku-bangku taman pun tampak kosong. Hanya 2 yang terisi termasuk yang saya duduki. Nah tiba-tiba Yonatan anak saya, jadi anaknya Xavier, mendekati saya sambil membawa sebuah botol minuman keras. Saya menemukannya di bangku itu, Pak. Ujarnya sambil menunjuk ke sebuah bangku kosong. Minuman keras itu masih utuh. Rupanya ada orang yang lupa atau mabuk sehingga meninggalkannya.
Pada kesempatan lain setelah berkhotbah di sebuah gereja di City, saya menunggu mobil di depan gedung. Saya menemukan sebungkus rokok yang masih baru di bangku gedung itu. Rupanya ada juga orang yang meninggalkan kedua barang yang meracuni tubuh itu. Saat berada di toilet umum, saya melihat ada tempat untuk membuang jarum suntik. Ternyata kota itu memiliki banyak orang yang menjadi pecandu narkoba. Nah, agar jarum itu tidak menusuk orang, maka disediakan tempat untuk membuangnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari kesaksian ini kita bisa menemukan bahwa di sebuah negara yang semakin maju, ternyata manusia itu cenderung mengandalkan kekuatannya sehingga kasih mula-mulanya kepada Tuhan itu menjadi dingin. Nilai dunia itu menggerogoti nilai rohani yang dulu tumbuh subur di dalam kehidupan iman nenek moyangnya. Nah, kalau dedaunan itu gugur pada musim gugur, bisa jadi pupuk. Bagus kan? Tetapi kalau iman yang gugur, dengan apa dipulihkan? Sekali lagi saya ulangi, dedaunan yang gugur pada musim gugur itu bisa jadi pupuk. Itu sangat baik. Tetapi kalau iman yang gugur, dengan apa dipulihkan? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Xavier di Hong Kong ini sebenarnya sudah dibahas terlebih dahulu oleh Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga yang ke-9, yaitu nats sebelumnya, kita menemukan bahwa di situ dijelaskan bagaimana orang itu begitu ramai-ramai, perhatikan. Orang itu bukan cuma 1-2, tapi ramai-ramai meninggalkan Allah. Kemerosotan moral itu begitu tinggi. Penyebaran agama-agama palsu. Sekalipun ada orang yang beragama, tapi agama itu sia-sia, kosong adanya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan dalam kondisi seperti itulah kemudian Paulus meminta Timotius untuk memberikan rasa, memberikan warna yang berbeda. Ia dinasihati untuk tetap setia memegang kebenaran yang telah ia pelajari dari kecil. Di ayat yang ke-15 itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, coba kita pikirkan. Dari kecil itu seperti apa? Dari umur berapa Timotius itu diajar tentang iman kepada Tuhan? Pernah selidiki bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau dalam bahasa Mandarin hanya dikatakan Chongxiao, begitu ya. Dari kecil cuma begitu. Nah, tetapi di dalam salah satu terjemahan Inggris, saya menemukan kata infant atau infesi. Jadi kalau dikatakan kata itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudari dari usia kurang lebih 5 tahun, berarti Timotius sudah diajar iman kepada Tuhan. Oleh siapa? Oleh neneknya, omanya Lois dan mamanya Eunike. Ya, di sini ada jemaat namanya Eunike. Ya, mungkin dia akan punya anak namanya Timotius. Mungkin ya, enggak tahu nanti ya. Nah, di kalangan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah suatu hal yang wajar kalau anak dari kecil sudah diajar firman Tuhan. Dan menurut penelitian, usia 5 tahun atau kurang dari 5 tahun, mereka sudah belajar Taurat, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jadi itulah yang dialami oleh Timotius. Dialami oleh Timotius. Nah, karena dari kecil sampai dewasa dia diajar dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu mendarah daging dalam kehidupannya. Nah, dalam perkembangan waktunya semakin dewasa, bukan hanya Lois dan Eunike yang mengajarkan iman kepada Tuhan, kepada Timotius, tetapi kemudian Paulus, ya, kemudian dia juga bersumbangsi, mengajarkan tentang iman kekristenan, bahkan menggunakan hidupnya sendiri sebagai sebuah teladan bagi Timotius. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, dengan adanya ajaran-ajaran firman Tuhan dari kecil itulah diharapkan Timotius bisa tetap setia memegang teguh kepercayaannya di tengah-tengah kehidupan zaman yang semakin bobrok. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat Paulus kepada Timotius ini sebenarnya juga relevan sekali dengan kehidupan kita, bukan? Kita adalah jemaat Tuhan pada masa sekarang
Dan kita juga menghadapi sebenarnya keadaan yang sudah disebutkan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Yang pada intinya manusia semakin hari semakin meninggalkan Tuhan. Bahkan mau jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dan bagaimana kita meresponinya? Kita diminta untuk tetap setia, memegang teguh akan iman kita di tengah-tengah perubahan zaman. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan mau kita untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah, dari bagian yang kita baca tadi, kita akan menemukan bagaimana kita bisa tetap terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama-tama saya mengajak kita untuk merenungkan cara yang pertama, yaitu memahami asal Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di ayat 16 berkata, seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Nah, dari sinilah kita bisa tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tetapi dengan mengatakan atau meyakini firman Tuhan itu, maksudnya Alkitab adalah firman Tuhan, bukan berarti bahwa Alkitab itu ditulis oleh tangan Allah sendiri, atau Alkitab itu jatuh dari langit ya, menggunakan parasut turun, langsung kita terima gitu ya. Enggak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ternyata Alkitab sendiri memberitahukan kepada kita bahwa kitab-kitab itu ditulis oleh para penulis manusia yang kurang lebih jumlahnya ada 40 orang. Dan orang-orang ini Bapak Ibu Saudara-saudari punya latar belakang yang berbeda. Baik dalam pendidikan, baik dalam status sosial, baik juga dalam budaya, bahasa, dan sebagainya. Atau kita bisa katakan Bapak Ibu Saudara-saudari, karena dengan perbedaan itu, maka muncullah yang namanya perbedaan gaya bahasa, penekanan, bahkan untuk bahasa sekarang adalah beda sudut pandang atau point of view, seperti itu, POV Bapak Ibu Saudara-saudari. Beda cara pandangnya. Lalu timbullah pertanyaan, kalau memang Alkitab itu ditulis oleh manusia, bagaimana kita bisa menyebut Alkitab itu adalah firman Allah Bapak Ibu Saudara-saudari? Nah, jadi kalau Alkitab itu memang ditulis oleh manusia dengan latar belakangnya yang berbeda, bagaimana kita bisa menyebut Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, di dalam perenungan kita, maka kita menemukan bahwa memang firman Tuhan itu ditulis oleh manusia. Tetapi bukan dengan pemikirannya sendiri. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman Tuhan itu ditulis berdasarkan inspirasi atau dikatakan dalam firman Tuhan diilhamkan oleh Allah. Nah, meminjam pemikiran dari seorang yang bernama R.C. Sproul, seorang teolog reform, maka dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Allah menafaskan Alkitab sama halnya dengan kita mengeluarkan nafas dari mulut kita pada waktu kita berbicara. Jadi dapat dikatakan bahwa Allah berbicara melalui Alkitab. Nah, hal ini paralel selaras dengan arti diilhamkan itu atau diinspirasikan yang artinya adalah dinafaskan, dihembuskan oleh Allah. Jadi ketika Allah menafaskan Alkitab, itu sama seperti kita mengeluarkan nafas. Sekarang kita bernafas ya. Kalau kita tidak bernafas berarti kita meninggal. Nah, tapi kita hidup, kita mengeluarkan nafas dari mulut kita waktu kita berbicara. Nah, itu gambaran bagaimana kita memahami Alkitab itu dihembuskan atau dinafaskan oleh Allah. Jadi Tuhan tidak mendikte. Ya, tidak mendikte penulis-penulis Alkitab itu untuk menulis firman Tuhan. Tetapi Tuhan membimbing mereka untuk menulis berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, karena memang firman Tuhan ya itu sendiri dihembuskan oleh Allah, maka Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari itu adalah kebenaran. Dia berotoritas. Kalau memang dia kebenaran, dia berotoritas, maka sudah selayaknya lah kita mendengarkan firman Tuhan, menaatinya secara mutlak. Dan hal itu seperti sebuah memo Bapak Ibu Saudara-saudari yang ditulis misalkan oleh bos kita.
Kalau kita sebagai karyawan, kita punya atasan, maka atasan kemudian menitipkan sebuah pesan melalui memo. Dan kita menerimanya. Waktu kita menerimanya Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita melihat wajah atasan kita? Ternyata enggak, kita enggak melihatnya. Tetapi kita tahu ketika kita menerima memo, secarik memo itu, maka kita tahu walaupun dia tidak hadir di depan kita tahu secarik memo itu adalah perwakilan dari kehadiran dia. Dan itu berkuasa, itu berotoritas. Sehingga kita harus dengarkan, kita harus menaati apa yang dia minta. Dan pada akhirnya Alkitab itu menjadi standar kehidupan kita di dalam kita berkata-kata, bertingkah laku, bahkan dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat pada zaman ini maupun pada zaman mendatang. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sekelompok orang di Skotlandia yang pernah menamakan diri mereka adalah pemikir bebas atau free thinker. Mungkin anak-anak muda atau orang-orang yang sering berselancar di internet, sering menemukan atau pernah hidup di luar negeri, tidak heran dengan istilah ini, free thinker, pemikir bebas. Jadi mau pikir sebebas-bebasnya, semaunya, ya. Dan salah satu kebebasan berpikirnya adalah ingin apa? Ingin membuktikan kesalahan Alkitab supaya orang sadar Alkitab itu bukan firman Tuhan. Nah, jadi orang-orang dalam kelompok ini mereka membuat tugas. Mereka mau pergi ke Asia Kecil dan Eropa Selatan, bahkan ke pulauan di Laut Tengah. Dan dia harus mengunjungi tempat-tempat yang disebutkan dalam Injil Lukas dan membuktikan bahwa itu adalah tulisan yang banyak punya kesalahan. Akhirnya siapa yang diutus untuk membuktikan kesalahan-kesalahan di dalam Injil Lukas ini ataupun di dalam kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas? Ada seorang yang bernama Sir William Ramsay, seorang Skotlandia, waktu itu dia masih muda dan dia diutus untuk melakukan investigasi dengan cermat. Nah, setelah penyelidikannya selesai, ternyata dia menemukan bahwa kisah para rasul ya di dalam perjanjian baru itu bukan kitab yang salah atau kitab yang berisi laporan-laporan palsu. Sebaliknya, dia menemukan tulisan Lukas itu akurat. Akhirnya dia menjadi orang yang dulunya free thinker, pemikir bebas, diubahkan oleh Tuhan dengan kebenarannya ini menjadi seorang Kristen yang setia, bahkan menulis banyak buku untuk membela Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita selalu menyadari bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Allah sendiri? Sekalipun memang kita harus mengakui manusialah yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis kitab-kitab di dalam Alkitab. Tapi ingatlah bahwa sebenarnya Roh Kuduslah yang membimbing mereka. Menyatakan kebenaran ilahi yang tidak pernah expired dengan zaman yang terus berubah. Nah, kalau kita punya keyakinan ini, apakah kita sungguh-sungguh menghormati, mendengarkan, menaati firman Tuhan yang kita selalu baca dan dengarkan dari Alkitab? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Jadi kalau kita memang percaya dan yakin firman Tuhan ini berotoritas, berkuasa, dan firman Tuhan itu adalah kebenaran, maka kita sudah selayaknya membaca firman Tuhan itu setiap hari. Karena itu adalah standar kebenaran Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi dengan penuh ironis harus kita akui. Banyak orang percaya mengatakan, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Ironis ya, tragis sekali, sedih sekali. Padahal firman Tuhan itu standar kebenaran. Firman Tuhan itu berkuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita sama-sama berjuang. Ya, bukan karena masalah gerakan baca Alkitab itu semata-mata ya Bapak Ibu sekalian. Saya bukan promosi lagi ya contoh orang ini. Tapi saya mau mengajak kita terlepas dari gerakan itu ataupun program apapun yang kita pakai. Saat teduh apapun yang kita pakai dalam gadget kita atau renungan gema dari Sinode GKI atau apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita
disiplinkan diri untuk membaca firman Tuhan. Sebelum kita didisiplinkan Tuhan untuk membaca firman-Nya. John Sung ya, pernah mengalami hal itu. Waktu dia sudah begitu luar biasa, dia Master of Science dalam 9 bulan, PhD dalam 1 tahun di Amerika pada saat itu. Begitu hebat, tapi dia lupa sama Tuhan. Dia tidak baca firman Tuhan. Tapi kemudian Tuhan kasih apa? Dia sakit. Dan dia akhirnya harus masuk ke rumah sakit. Dan disitulah Tuhan ubahkan dia. Dia baca Alkitab itu berulang-ulang. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terus baca. Sampai akhirnya dia pulang ke Shanghai di tahun 1926. Dan disitulah kemudian Tuhan panggil dia. Tinggalkan semua ijazahnya, kecuali PhD-nya dia bawa ke papanya untuk tunjukkan hasil studinya. Dan Tuhan pakai dia jadi pengkhotbah. Dan dia dikatakan sebagai apa? Obor Allah di Asia. Dan gereja-gereja Tionghoa di Indonesia sebagian itu adalah hasil dari KKR dia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita tidak perlu nunggu sampai seperti John Sung itu. Tunggu dulu, sudah berhasil, baru Tuhan jadikan jatuh begitu. Dan kemudian apa? Baru baca Alkitab. Tak perlu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak perlu tunggu sampai krisis dulu baru baca Alkitab. Sekarang saatnya baca. Baca dan renungkan firman-Nya. Karena apa? Kalau kita mengabaikan Alkitab, itu berarti kita mengabaikan Tuhan sendiri. Dan yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudariku. Bagaimana caranya kita bertumbuh di dalam firman Tuhan? Adalah yang kedua di situ adalah memahami dan mengalami manfaat Alkitab. Ketika Tuhan menginspirasikan atau mengilhamkan firman-Nya kepada manusia, pasti ada maksudnya bukan? Nggak mungkin Tuhan main-main aja, wah asik-asik aja gitu ya. Kalau bahasa Hokkien bilang song-song, maksudnya songkong aja begitu. Maksudnya ngomong santai aja, pokoknya apa gitu. Nggak peduli gitu, pokoknya enak-enak aja ngomong gitu. Enggak. Tuhan waktu berfirman, mengilhamkan firman-Nya, dia punya maksud, dia punya tujuan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tujuan yang pertama apa? Tujuan yang pertama di situ adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu untuk memberikan hikmat, ya, memberikan hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Alkitab itu memberikan fakta-fakta keselamatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Apa saja? Salah satunya adalah kita itu manusia berdosa. Kalau dunia, orang-orang tidak percaya, tidak mengakui kita itu manusia berdosa. Kita memang jahat bisa, tapi jahat karena apa? Karena lingkungan, bukan karena kita. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, di dalam kandungan pun manusia sudah berdosa. Jadi itu fakta, salah satu fakta. Salah duanya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun orang di dalam dunia ini yang tidak berdosa. Semua berdosa, mau orang itu presiden, mau siapapun, dia berdosa. Dan karena dia berdosa, maka hukumannya jelas. Ujung hidupnya, final destination. Final destination itu ada ayat 1 sampai 5 Bapak Ibu sekalian. Ya, itu film. Nah, final destination-nya itu adalah apa? Pastinya apa? Hell, neraka, kematian untuk selama-lamanya. Tidak ada excuse, tidak ada compromise untuk hal itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudariku, untuk selamat dari hukuman itu hanya ada satu jalan. Tidak ada banyak jalan, yaitu hanya percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibenarkan. Setelah dibenarkan kita dikuduskan menjadi anak-anak Allah dan kemudian melayani Dia sampai seumur hidup kita. Dan sampai nantinya kita dimuliakan bersama dengan Kristus ketika Dia datang yang kedua kali. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari jangan pikir begini. Oh, orang sudah baca Alkitab, sudah berulang-ulang baca dari Kejadian sampai Wahyu, baca terus kemudian dia selamat. Enggak. Bukan otomatis sudah baca Alkitab langsung selamat. Enggak. Karena keselamatan itu hanya di dalam iman kepada Kristus Yesus. Tidak ada jalan lain. Tapi bukan berarti karena kalau baca Alkitab enggak otomatis selamat, enggak usah baca Alkitab. Enggak, bukan begitu Bapak Ibu sekalian logikanya. Justru waktu kita sudah terima Yesus,
kita baca lagi, renungkan supaya apa? Hidup bertumbuh, semakin kenal Tuhan, semakin kenal kehendaknya di dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, manfaat yang kedua atau tujuan yang kedua di sini adalah memberikan pertumbuhan secara teoritis dan praktis. Jadi di dalam ayat 16 yang kita tadi bersama-sama baca Bapak Ibu sekalian, kita menemukan di sini. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 di sini. Nah dalam penulisannya ternyata Paulus itu mengkombinasi antara yang positif dan negatif. Bagaimana bentuknya? Seperti ini jemaat Tuhan. Ternyata cara menulisnya itu adalah mengajar kebenaran, kemudian dengan mengajar kebenaran baru bisa menyatakan kesalahan. Ya, tahu yang benar dulu, baru tahu yang salah. Bukan terbalik. Yang salah dulu belajar, baru tahu yang benar. Enggak, tapi yang benar dulu belajar, baru tahu yang salah. Nah kemudian yang format yang kedua adalah mendidik orang dalam kebenaran, dan kemudian di situ katakan memperbaiki kelakuan. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ketika dikatakan mengajar, itu mengajar doktrin yang benar dan sehat. Maksudnya benar itu apa? Berdasarkan firman Tuhan pastinya. Sehat itu apa maksudnya? Apakah belajar doktrin membuat tubuh kita sehat? Bukan maksudnya. Maksudnya adalah kita menjadi punya pemikiran yang benar-benar apa? Benar-benar menyeluruh dan tahu bagaimana untuk memahami kebenaran firman Tuhan itu dengan benar di dalam konteks atau keadaan hidup kita. Ya, seperti itu. Lalu ketika dikatakan apa? Menyatakan kesalahan, maka di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari itu berhubungan dengan ajaran sesat. Jadi pada masa Timotius melayani di gereja Efesus, itu banyak ajaran-ajaran sesat. Dan itu masuk di dalam gereja. Nah melalui firman Tuhan, maka jemaat-jemaat yang sudah mengadopsi pemikiran-pemikiran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang tidak benar, dia harus kesalahannya apa? Dinyatakan keluar. Jadi dia ditegur dengan penuh kasih, dengan penuh disiplinan, supaya dia tahu ini salah. Dan dia harus berbalik atau bertobat seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah untuk menyederhanakan pemikiran ini, kita bisa pakai pemikiran dari Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan apa? Roh Kudus itu menginsafkan. Jadi Alkitab itu bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk menyadarkan orang dari kesalahan dan dosanya. Itu maksudnya menyatakan kesalahan. Jadi orang yang tadinya salah, dia ditegur, diluruskan, dikoreksi, dan kemudian dia berbalik dari kesalahan dan dosanya. Kenapa? Karena dia sadar akan kesalahannya. Lalu mendidik orang dalam kebenaran itu berarti dia dilatih, dia dibina imannya sebagai orang percaya. Nah bagaimana kita menggambarkan hal ini? Itu bisa kita gambarkan dari Efesus 6 ayat 4. Yang mengatakan apa? Orang tua untuk didik anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dididik, dibina, dilatih imannya. Jadi ada tindakan sengaja. Ada tindakan intensional, terus menerus untuk melakukan pendidikan itu. Ataupun juga di dalam Ibrani 12 ayat 5, di mana anak-anak Tuhan, yang namanya anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah anak yang dihajar, yang disesah, yang dididik, didisiplinkan oleh Allah melalui banyak keadaan termasuk penderitaan. Jadi tujuannya adalah supaya imannya bisa bertumbuh. Nah dari bagian inilah kita tahu bahwa yang namanya dididik bukan cuma bicara soal pengetahuan, tapi juga bicara soal perbuatan atau kelakuan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi dididik di dalam kebenaran itu bukan hanya menambah atau mengubah pola pikir, tapi juga mengubah pola hidup dan kehidupannya sebagai orang percaya. Kenapa Paulus menggunakan hal ini? Karena pada zaman itu pengajar-pengajar palsu itu begitu ketat, maksudnya begitu kuat di dalam menegaskan pemisahan antara pengetahuan dengan kelakuan atau kehidupan sehari-hari. Mereka pisahkan itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi mereka punya pemikiran itu sepertinya benar. Sepertinya memukau dan menarik.
tetapi perilaku mereka tidak punya kasih dan anugerah dari Allah. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok mereka sehingga tidak peduli dengan orang lain. Dan disitulah kita tahu manfaat firman Tuhan ketika dia diberikan kepada manusia adalah menyeimbangkan antara dua sisi, antara pengetahuan dan praktek kehidupan. Nah, dengan mempelajari Alkitab dengan tekun, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka setiap orang percaya disebut manusia kepunyaan Allah dan dapat diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik adalah tanda yang membedakan antara manusia kepunyaan Allah atau orang-orang percaya dengan guru-guru palsu. Dan sekali lagi firman Tuhan menegaskan, firman Tuhan bukan hanya bicara soal intelektual, tapi juga bicara tentang masalah kehidupan praktikal di dalam Kristus. Izinkan saya untuk meminjam pemikiran dari seorang penafsir Alkitab yang berkata, oleh karena itu untuk menegaskan inspirasi kitab suci dan pentingnya pengajaran doktrinal yang kuat, Alkitab memiliki implikasi yang kuat untuk koreksi kesalahan maupun pengejaran atas perbuatan-perbuatan baik. Nah, dari kutipan ini kita lihat perbuatan baik adalah sebuah penegasan tentang inspirasi Alkitab dan pengajaran doktrinal yang kuat. Jadi, kalau kita yakin Alkitab itu diilhamkan, kalau kita punya pengajaran yang sehat dan benar, maka itu ditegaskan, dikonfirmasi dengan apa? Perbuatan baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi sekali lagi, dua sisi ini tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lain. Kita tidak bisa bilang gini, kita punya doktrin, kita punya pemikiran yang baik sekali. Ya, sangat baik sekali, tapi itu tidak terwujud dalam kehidupan kita. Jadinya apa? Jadinya Alkitab dengan kelakuan kita yang tidak baik, itu apa? Akhirnya mencoreng atau apa? Menjatuhkan Alkitab itu sebagai inspirasi dari Allah dan pengajaran yang benar dan sehat itu. Ada seorang pernah berkata begini, Alkitab ditolak bukan karena isinya berkontradiksi. Tapi Alkitab ditolak karena apa? Kontradiksi dengan hidup mereka. Sekali lagi saya ulang. Alkitab tidak ditolak karena isinya berkontradiksi. Karena apa? Tidak ada kontradiksi dalam Alkitab. Tapi Alkitab ditolak karena apa? Kontradiksi dengan hidup mereka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama mencermati kebenaran ini. Jadi orang percaya tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian, penuh perjuangan, bisa gagal, bisa berhasil. Tapi sekarang yang penting adalah bagaimana firman Tuhan itu sungguh-sungguh mengubah kita dari hari ke hari. Dan sebagai orang tua, saya mendorong kita masing-masing. Mari kita ajarkan kebenaran Alkitab itu dengan benar, kreatif dan aplikatif kepada anak-anak kita. Itu tercermin di dalam perkataan kita, perbuatan kita, teladan hidup kita di hadapan anak-anak. Gereja adalah salah satu rekan yang memfasilitasi, yang membantu, memperlengkapi orang tua dalam mengajarkan Alkitab kepada anak-anak. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih punya anak bersama dengan dia, ataupun mungkin terpisah dengan anak-anak karena jauh, karena kerja atau kuliah. Mari kita berjuang dan menyadari bahwa mengajar anak itu adalah sebuah kesempatan dan tanggung jawab. Tuhan Yesus sendiri saja, dia fokus dengan pelayanan kepada anak-anak. Di tengah-tengah kesibukannya, dia tidak fokus dengan orang banyak terus, tidak. Tapi dia fokus dengan anak-anak kecil yang tidak dianggap pada masa itu. Untuk mengajarkan apa? Mengajarkan tentang kerajaan Allah itu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bertanggung jawab penuh untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran. Nah jemaat, mari kita terus mengingat bahwa hari ini melalui nats firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan itu kembali mengingatkan kita, Tuhan itu mau, Tuhan itu rindu kita, semua orang percaya itu hidup bertumbuh di dalam firman-Nya. Dan hal itu bisa terjadi kalau kita paham asal Alkitab itu dari mana. Kalau kita paham itu dari Tuhan, maka kita tahu, kalau kita baca Alkitab berarti kita mendengarkan Tuhan, kita menghormati Tuhan,
kita menaati Tuhan. Implikasinya, kalau kita tidak baca Alkitab, berarti kita tidak menghormati Tuhan, tidak mendengarkan Tuhan, dan tidak menaati Dia. Dan yang kedua, bagaimana kita memahami dan mengalami manfaat dari Alkitab itu sendiri. Jadi kita bukan cuma paham, oh tahu, itu mengajar, oh enggak, tapi kita menghidupinya. Sehingga hidup kita benar-benar bukan hanya pengetahuan terus bertambah, tapi perilaku kita, kehidupan kita terus berubah semakin serupa dengan Kristus. Nah, pada tahun ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya satu tema besar di tahun 2025 ini adalah jemaat bertumbuh atau iman bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jadi kita rindu setiap jemaat itu bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah, tujuannya apa dari tema ini? Ada 6M Bapak Ibu Saudara-saudari supaya gampang menghafal. Tujuannya yang pertama adalah mendengarkan, ya, mendengar. Yang kedua, membaca. Yang ketiga adalah apa? Mempelajari. Yang keempat, menghafal. Yang kelima, merenungkan. Yang keenam, melakukan. Ya. Jadi kita coba dalam tahun ini lebih spesifik. Bukan berarti sebelum-sebelumnya kita tidak lakukan firman Tuhan, tidak renungkan firman, bukan. Tapi di dalam tahun ini kita lebih spesifik, lebih intens lagi untuk mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana spirit ini? Mari kita pakai tangan kita di sini, ya. Yang kelingking itu mendengar. Jadi spiritnya kita terus ingat ya, telapak tangan gitu ya, telapak tangan. Mendengar, kelingking. Jari manis adalah membaca. Ya, kemudian yang ketiga di situ adalah mempelajari. Yang keempat itu menghafal. Dan yang kelima itu merenungkan. Setelah itu lakukan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Powerful. Kalau tangan kita kurang satu saja untuk melakukan sebuah tumbukan gitu, tidak akan sekuat dengan tangan 5 jari ini terkepal seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah kami rindu sekali, kita rindu sekali bagaimana firman Tuhan itu bisa demikian. Di mana waktu kita saat teduh di rumah, di mana waktu kita di gereja, di mana waktu kita mendengarkan mungkin dari media sosial yang ada. Atau di mana di PA yang kita ikuti dan sebagainya jemaat Tuhan. Mari kita bawa spirit ini di rumah kita atau di kantor atau di mana saja. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, mari bawa spirit 6M ini di dalam kehidupan kita. Nah untuk tahun ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mengimplementasikan tema itu di dalam beberapa hal. Makanya kenapa ada gerakan baca Alkitab. Gerakan baca Alkitab ini mencoba untuk mengajak jemaat membaca rutin. 1 tahun satu Alkitab. Supaya bisa mendapatkan gambaran besar sebenarnya Tuhan tuh bicara apa sebenarnya dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita rindu sekali. Kita punya ibadah keluarga dalam kehidupan kita. Artinya papa mama atau orang tua dan anak-anak bisa berkumpul bersama, berdoa, membaca Alkitab secara singkat, men-sharingkannya secara singkat, dan juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau anaknya masih baby ya susah ya. Mari baca Alkitab, gimana baca Alkitab, anak kecil kan enggak mungkin. Tapi dia bisa mendengarkan paling tidak. Atau kalau anak kita jauh di mana, kita bisa pakai Zoom atau pakai WhatsApp call misalkan untuk membaca bersama-sama berdoa paling tidak dengan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ini menjadi sebuah habit, tidak akan sulit kita melakukannya. Tapi kalau ini belum jadi habit, mari mulai sekarang. Mulai dari papa atau dari pria, kepala keluarga di rumah. Mari coba lakukan itu bersama-sama. Karena apa? Yang menjadi pimpinan kepala imam di dalam keluarga itu papa. Ya, suami. Mari kita lakukan bersama. Walaupun kita agak awkward ya, enggak biasa. Gimana ini? Mungkin istri lebih biasanya. Tapi kita perlu ingat peran kita apa ketika Tuhan ciptakan laki-laki. Sebagai kepala, sebagai imam, sebagai suami. Ini perlu kita lakukan. Lalu doa untuk memberkati anak. Pada tahun ini
dalam anugerah Tuhan kita akan pindah ke gedung yang baru, maka tempat akan lebih luas sedikit lah paling tidak, begitu ya. Di mana kita ada satu momen-momen tertentu, kita akan membawa anak-anak itu ke dalam ruang kebaktian dan mendoakan mereka. Kalau sekarang mau taruh di sini kita pusing, kenapa? Anak-anak kita terlalu sempit, maksudnya ruangan geraknya terlalu sempit, agak repot begitu. Dan ini bukan cuma di dalam kebaktian, tapi kita rindu di rumah Bapak Ibu sekalian, berkati anak-anak Bapak Ibu Saudara-saudari. Tumpangan tangan atas mereka setiap hari kepada mereka. Jadi doakan mereka, berkati mereka, bless mereka setiap hari. Karena kita percaya, ketika anak itu diberkati, mereka akan hidup di dalam Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Dan jadi berkat buat banyak orang. Kalau mungkin suami kita atau mungkin papa kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak biasa melakukannya. Mungkin paling tidak mulai dari mama dulu. Tapi kita sangat berharap dari papa itu bisa melakukannya. Lalu menghafal ayat Alkitab, kita lakukan di dalam kebaktian umum sebagai sebuah ingat-ingatan. Apa sih yang kita sama-sama sudah renungkan dalam firman Tuhan itu. Dan ayat firman Tuhan yang dihafal ini akan berguna sekali ketika menghadapi situasi-situasi kehidupan yang tidak mudah. Tidak selalu kita buka HP kita kan. Tidak selalu kita buka Alkitab kita secara cepat langsung kita tahu ayat ini. Tapi ketika kita hafal, Roh Kudus bisa pakai itu berbicara kepada kita. Dan kemudian membentuk jemaat yang melayani dan PI. Kita rindu sekali jemaat Tuhan bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah sekian lama datang bersama dengan kita di tahun-tahun sebelumnya. Kita rindu sekali Bapak Ibu sekalian bisa melayani bersama dengan karunia-Nya. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan dibangun dan bertumbuh. Punya dampak lebih luas lagi. Keluar menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Ada tim PI, ada tim pelayanan, ada tim diakonia. Dan ada tim-tim yang lain, tim doa juga dibentuk untuk apa? Bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, menciptakan leader. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena kami hamba Tuhan sangat menyadari, kami sangat terbatas. Kami cuma punya 2 tangan, 2 kaki. Tidak seperti gurita, punya 8, oktopus gitu. Enggak. Kami sangat terbatas. Dan kami tahu, kami punya masanya. Kami ada waktunya. Ya, kalau bisa Tuhan panggil lebih cepat, kita enggak tahu, betul? Ya, kita enggak tahu usia kapan, enggak tahu. Dan juga kalau misalnya Tuhan izinkan ke tempat yang lain, kita juga enggak tahu. Nah, ada yang bisa jamin kita terus di sini, bukan? Betul enggak Bapak Ibu Saudara-saudari? Tapi kerinduan kita adalah bagaimana tanpa hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa melayani lebih. Gitu. Dari mana? Dari kami dulu memang memberikan dorongan pengajaran, tapi bagaimana juga Bapak Ibu Saudara-saudari hidupnya berdampak, memuridkan yang lain. Melalui LCC, melalui kelompok-kelompok kecil yang kita bentuk sebagai kelompok leader untuk bisa apa? Memimpin ataupun mendorong akan rekan-rekan untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Itu yang kita akan lakukan pada tahun ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan saya rindu kita bisa mengikutinya bersama-sama walaupun tidak mudah. Saya tahu Bapak Ibu Saudara-saudari sibuk, banyak hal dan pergumulan. Tapi saya mengajak kita tetap berjuang bersama. Bersama-sama berjuang. Ya, karena kalau bersama semua akan lebih mudah. Ada orang mengatakan begini, kalau mau cepat jalan sendiri. Betul enggak Bapak Ibu Saudara-saudari? Tapi kalau mau jalan lebih lama, jalan bersama. Jalan bersama. Pasti lebih lama dan lebih kuat. Dan jarak yang ditempuh akan lebih jauh dan lebih powerful Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga pada kesempatan ini saya rindu kita menjadi murid-murid Kristus yang punya saat teduh teratur. Ya, bisa Meitian Lingxiu itu penting sekali. Kita renungkan firman Tuhan. Tekun baca Alkitab walaupun memang sibuk. Tapi mari tekun, terus-menerus kita konsisten. Makanya kenapa ada GBA. GBA ini cuma alat Bapak Ibu sekalian, jangan lupa. Cuma alat. Ya, tapi diri kita sendiri yang penting sebenarnya. Lalu tekun berdoa secara individual dan komunal. Makanya kenapa bukan cuma berdoa di rumah saja. Ada doa ibadah keluarga itu bagus. Tapi saya mengajak kita, mari ikut doa komunal, doa kelompok di mana? Di gereja. Ada Rabu, ada Sabtu. Untuk sama-sama berdoa, saling mendoakan.
Lalu giat beribadah di gereja. Kenapa saya katakan giat beribadah? Karena banyak sekarang orang Kristen tidak ibadah di gereja. Bukan masalah pandemi. Sudah pandemi pun masih tidak ke gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita sadarkan rekan-rekan kita, teman-teman kita, mungkin mereka sudah lama tidak ke gereja. Mari kita ajak ke gereja. Kenapa? Karena penting sekali. Ibadah berkelompok seperti ini punya dampak yang lebih besar daripada cuma sendiri. Ikuti YouTube begitu. Berkobar-kobar melayani Tuhan dan sesama. Nah ini sudah semakin luntur semangat ini. Di GKI juga tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mengajak kita, mari kita tetap semangat. Selama masih Tuhan kasih kekuatan, kesempatan, dan umur masih ada, mari melayani. Karena ada satu waktu kita tidak bisa melayani lagi. Tapi ada kesempatan sekarang melayani. Dan yang terakhir, mari hidup bersaksi via kata. Maksudnya apa? Kita paham bagaimana jelaskan iman kita kepada orang lain yang tanya. Siapa Yesus Kristus? Apa itu Allah Tritunggal? Kita bisa jelaskan, walaupun sederhana. Supaya apa? Bisa kabarkan Injil buat dia. Membela iman, kalau orang tanya keberatan dengan ini, kita bisa jelaskan. Ini penting sekali. Dan yang terakhir dengan karya. Karya itu maksudnya perubahan hidup. Dari tahun ke tahun, terus evaluasi. Apa perubahan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya, itu penting sekali. Dan pada hari ini saya menutup renungan pada hari ini dengan satu kisah Bapak Ibu sekalian. Kisah nyata dari seorang yang bernama Kolonel Fred Dow Bapak Ibu sekalian. Kolonel Fred Dow ini adalah seorang perwira militer. Tetapi dia seorang Kristen yang saleh. Nah suatu hari di Kanada ketika dia menaiki kereta kuda, dia itu mengelilingi dan melihat-lihat keindahan kota. Nah waktu asik melihat keindahan kota, tiba-tiba si kusir itu berhenti. Nah dengan heran dia bertanya kepada sang kusir. Kemudian sang kusir menjawab, Pak, kami di sini punya kebiasaan. Setiap kereta sampai di jalan ini, maka penumpangnya harus turun dan masuk ke kota untuk membeli arak. Dan arak tersebut dihadiahkan kepada kusir kereta. Jadi maiciu gitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Lalu kolonel dengan muka serius menjawab, saya seorang Kristen tidak minum arak dan tidak menginginkan juga orang lain minum. Nah dengan rasa hormat, si kusir itu turun dari keretanya dan berkata, selama 30 tahun saya menjadi kusir kereta. Bapak adalah orang kedua yang berkata demikian kepada saya. Dengan rasa heran. Kemudian Fred Dow ini menanyakan, siapa orang pertama yang berkata kepada kusir sama seperti dirinya? Setelah dijelaskan, orang yang pertama yang berkata, saya seorang Kristen tidak minum arak dan juga tidak menginginkan orang lain untuk minum adalah Neil Dow, ayah Kolonel Fred Dow, Bapak Ibu Saudara-saudari. Papa ngajar anaknya seperti itu, anaknya juga ikut seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah kita mau anak-anak kita, keturunan kita berikutnya menjadi orang-orang yang benar-benar hidup menaati firman Tuhan. Walaupun kita sudah tidak ada, tapi anak kita bisa bersaksi tentang legacy atau warisan iman yang sudah kita berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya menantang kita, termasuk saya sendiri. Karena saya tahu, saya sendiri juga banyak kegagalan. Saya banyak hal-hal yang lemah. Tapi kalau kita berjuang bersama, tidak ada yang mustahil. Kalau kita berjuang di tengah-tengah zaman yang semakin bobrok ini, seperti Timotius tadi. Saya yakin kita bisa, Bapak Ibu sekalian. Bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan bisa. Dan memampukan kita untuk menghidupi firman-Nya. Kalau hidup kita sekarang, mungkin menjadi batu sandungan. Mohon belas kasihan Tuhan. Kalau kita masih gagal untuk baca firman Tuhan dan merenungkannya, melakukannya, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjuang bersama. Karena apa? Karena saya tahu Bapak Ibu sekalian, kita tuh lemah sekali. Tapi tidak ada excuse di mata Tuhan kalau kita bilang firman Tuhan itu dari Tuhan. Hormati, hidupi. Karena kalau kita menghormati firman-Nya, kita menghormati Dia. Sebaliknya, kalau kita tidak menghormati firman-Nya, kita sama saja tidak menghormati Dia.
dan tidak menaati dia. Mohon Tuhan ubahkan hidup kita, semakin serupa dengan dia. Itu tekad kita secara khusus di tahun ini, menjadi jemaat yang benar-benar Bapak Ibu sekalian mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat menyadari bahwa firman-Mu itu adalah perkataan Allah yang hidup. Dan kami tahu Tuhan, kami sudah banyak baca firman-Mu. Tapi hidup kami tidak senantiasa berubah sesuai dengan firman-Mu. Tetapi pada hari ini Tuhan kami belajar dari Timotius, seorang yang muda pada zaman itu, seorang yang menghadapi banyak tantangan di dalam mengembalakan jemaat Tuhan di Efesus. Menghadapi ajaran sesat, menghadapi kelemahan fisiknya sendiri. Dan juga menghadapi orang-orang yang pada saat itu tidak menganggap dia karena usianya yang muda. Tetapi pada hari ini Tuhan, tolong kami, karena keadaan zaman terus berubah, bukan semakin baik, tapi semakin bobrok. Dan bagaimana kami bisa hidup berdasarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat melangkah bersama, untuk sungguh-sungguh mempelajari firman-Mu, di tengah-tengah segala banyak hal yang kami lakukan setiap harinya. Tuhan tolong kami, pada tahun ini secara khusus kami bergumul dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.